Hai guys, di videoku kali ini aku akan komentari ya beberapa hari ini baru yang kemarin ya ada viral yang mengatakan bahwa ada seorang remaja yang 18 tahun dia terkena sindrom TikTok begitu. Sebenarnya di videonya itu sudah dikatakan ya bahwasanya itu konten yang membuat itu hanya untuk komedi begitu. Jadi banyak sekali orang yang percaya bahwasannya sindrom TikTok itu ada. Nah, di sini aku bukan mau mengomentari sebenarnya sindrom TikTok itu ada atau enggak, karena dia sendiri di videonya sudah mengatakan bahwa itu hanya sebuah komedi begitu. Tapi aku lebih ingin mengomentari reaksinya ya, reactionnya. Kenapa sih dia bisa percaya diri itu begitu buat video itu, sampai-sampai orang bingung sendiri ya antara dia itu beneran atau hanya komedi begitu. Oke, kita langsung nonton aja videonya teman-teman. Aku merasa dia tuh hebat banget ya, maksudnya buat sebuah video yang buat orang itu satu untuk bercandaan aja begitu, untuk membuat sesuatu yang buat viral juga bisa jadi ya. Lalu yang kedua, dia buat ini kayak ada sisi positifnya juga ya buat orang-orang yang mungkin sangat apa dengan TikTok, kayak misalnya kayak kecenderungan main TikTok terus gitu. Sebenarnya TikTok itu kan sebuah hiburan ya, bahkan siapa sih yang kebanyakan kaum milenial yang nggak kenal dengan TikTok, yang nggak pernah main TikTok begitu. Aku rasa sih sah-sah aja ya main TikTok begitu, tapi yang namanya sindrom itu kan udah kecanduan kayak gitu. Kecanduan itu artinya di setiap hal, di setiap momen, di setiap kesempatan dia itu main TikTok terus begitu, sampai mungkin lebih ke antisosial. Jadi dia lebih ke main TikTok aja, main TikTok begitu. Jadi ini sebagai sebuah video yang sebenarnya bagus sekali ya. Jadi apanya kita juga begitu untuk sebagai peringatan begitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ekspresinya itu sama sekali kayak nggak ada ketawa. Kalau kita itu ngerjain seseorang kan pasti dia ketawa begitu. Dia slow aja gitu tanpa ekspresi gitu. Mungkin kalau aku sendiri udah ketawa gitu, tapi dia bisa sekali menganggap semuanya seakan-akan semuanya itu betul gitu. Kayak bener-bener dapat dipercaya banget ya dari ekspresi wajahnya. Ya, editing videonya juga bagus. Waktu momen dia minum ya, minum obat 2 kali sehari dokter gitu. Harusnya dia langsung kasih tahu ya begitu, dia pergi ke dokter mana gitu. Nggak mungkin dokter yang sembarangan kasih dia sesuatu tanpa pemeriksaan lebih lanjut ya. Lucu sekali. Terus di sini aku bisa lihat dia itu TikTok kayak main mama muda yang gitu. Lucu sekali. Jadi pertama kali aku disuguhkan sama video ini begitu, kayak ada yang tanya, ini beneran gak sih videonya ada yang sindrom TikTok gitu. Kebanyakan orang yang sering main TikTok jadi agak deg-degan begitu ya. Cuman ketika aku lihat video ini, kayak aku memang sebenarnya ragu begitu ada sindrom TikTok kayak gitu. Dan di situ aku lihat ekspresi dia itu memang benar-benar meyakinkan sekali untuk membuat orang kayak percaya begitu dengan video dia. Ditambah dengan editingnya yang bagus sekali ya, termasuk bagus sekali untuk meyakinkan orang gitu. Good job, kalau untuk komedi ini good job untuk mengingatkan kita supaya nggak terlalu kecanduan dengan TikTok juga good job. Tapi bukan berarti kita nggak bisa main TikTok. TikTok itu sebuah hiburan, aku percaya. Aku juga dukung bahwa TikTok itu sebuah hiburan begitu, dimana kita bisa rame-rame dengan teman-teman kayak gitu, atau mendengarkan musik-musik yang membuat mood kita itu semakin jauh lebih baik begitu. Jadi ini dia Kaisar
Mungkin bisa teman-teman lihat ya Instagramnya sendiri ya, Kaisar NST begitu. Jadi memang di Instagramnya itu pun dia sering membuat video-video yang lucu-lucu ya, konten-konten lucu begitu. Dan di situ memang dia termasuk kreator ya. Oke, good job. Sekian reaksi dari video tentang sindrom TikTok. Jadi sebenarnya video yang teman-teman lihat tentang sindrom TikTok itu nggak ada ya. Maksudnya dari segi medisnya itu nggak ada. Ini hanya sebuah ide dari dia yang tergolong cukup berhasil untuk membuat orang-orang, beneran nggak sih, kayak bertanya-tanya, ada ya sindrom TikTok begitu.